pandemi. Insya Allah we can't wait ya sisters. Kurang lebihnya insya Allah mari kita simak. Dan tafadhol Bang Jemi, tempatnya kami persilahkan. Ya. Saya share dulu ya Mbak ya. Kelihatan ya? Ya. Slide-nya kelihatan ya Mbak? Iya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu, saudara-saudariku di Imsa Sister yang Allah muliakan dan seluruh pemirsa yang ada di Facebook ataupun Instagram yang Allah muliakan. Pada malam hari ini kita bermuajah kembali di kelas motivasi tahfidz yang mungkin sudah beberapa lama ya kita nggak bertemu. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali dan sungguh spesial malam hari ini kita bertemu dalam kondisi pandemi ya yang hampir melanda seluruh dunia, dan mudah-mudahan kacamata yang selalu kita lihat adalah kacamata kebaikan, karena Allah sudah berjanji pada kita dalam surat Ali Imran, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan ini memiliki kemudaratan. Ya, jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus memastikan bahwa penglihatan kita selalu dengan penglihatan yang positif. Insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan pada uswah kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para ustadz, dan orang-orang yang menjadi jalan hidayah buat kita semua. Yang mungkin orangnya tidak terlalu terkenal, tapi ketulusan beliaulah yang kemudian menjadikan kita jadi jauh lebih baik dari kita hari ini, insyaallah. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, materi ini sebenarnya materi yang sebaiknya disampaikan sebelum program ini ada. Mungkin harusnya bulan-bulan Maret kita sudah harus memahami materi ini sebenarnya, karena sudah hampir 7 bulan ya, mungkin sebagian wilayah itu merasakan dampak dari pandemi ini, yang karena kita memang hampir tidak mempersiapkan, sehingga banyak keluarga-keluarga yang ada kemudian merasa gagap, merasa kaget gitu. Sehingga 7 bulan berlalu ya, kalau di Indonesia sejak Maret, berarti kalau di dunia berarti sejak Desember, udah 9 bulan, hampir 10. Praktis kita harus mengevaluasi kembali keberadaan keimanan kita hari ini dan juga tentunya keluarga kita hari ini, karena memang kita meyakini bahwa tidak ada yang Allah ciptakan itu kecuali memiliki satu tujuan penting buat kita, menjadi pelajaran penting buat kita ambil dan kita gunakan untuk kebaikan kita. Makanya materi yang akan kita sampaikan ini adalah bagaimana memprogram kembali keluarga kita di masa pandemi. Ya. Beberapa ahli mengatakan bahwa pandemi ini tidak berjalan singkat. Jadi ada yang bilang setahun, ada yang bahkan 2 tahun ya, walaupun mungkin dengan skala yang cenderung mengecil ya. Tetapi kondisi ini yang kemudian harus kita manfaatkan dengan baik ya, berdasarkan keyakinan kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia.
maka memprogram kembali keluarga kita adalah salah satu cara bagaimana kita memanfaatkan kondisi pandemi ini dengan baik. Kenapa kita harus memprogram? Ibu-ibu yang Allah muliakan, coba kita perhatikan. Beberapa hadis mengatakan bahwa keluarga ini menjadi bagian penting buat kita, ya. Bahkan di hadis yang saya sampaikan di bagian depan, ya, itu menggambarkan bagaimana kemudian Rasulullah SAW menjadikan keluarga ini sebagai bagian penting, ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Inqamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Jika terjadi hari kiamat, berarti ini adalah satu pengandaian, ya. Pengandaian kalaulah kiamat ini terjadi, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan pada saat terjadi itu, ya, di tangan kita, salah seorang dari kita itu ada sebuah tunas atau benih, fa in istata'a, dan kita mampu, ya, alla taquma, sebelum terjadi hari kiamat itu. Jadi kalau kita tahu besok kiamat, atau mungkin nanti pagi kiamat, atau nanti siang kiamat, misalkan kita tahu, walaupun kita nggak akan pernah tahu, ya, kata Rasulullah, dan kita punya tunas, punya benih di tangan, ya, maka yang grisah, kita mampu untuk menanamnya, maka kata Rasulullah, fal yagrisha, maka tanamlah, ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam banyak ayat Allah kemudian menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui kiamat itu kapan terjadinya persis, ya. Mungkin ini bahasan yang berbeda, ya, tapi sampai di surat An-Nazi'at mengatakan, yas'alu naka anis sa'ati ayyana mursaha, ya. Lalu kata Allah, fi ma anta min dzikroha, sampai sebuah penegasan, siapa kamu sampai kemudian tahu kapan itu kiamat. Rasulullah sampai dibegitukan, ya. Kenapa? Karena memang tidak ada tanda dari Allah kapan terjadinya kiamat itu secara persis. Tapi kata Rasulullah, jika kita tahu besok kiamat atau nanti kiamat, ya, kalau kita punya kemampuan, ya, dan kemampuan tidak kita miliki, ya, apalagi kalau kita tidak tahu, gitu, ya, dan kita punya tunas, maka tanamlah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, coba kita bayangkan bagaimana kemudian Rasulullah SAW menggambarkan amal baik itu hanya dinilai dengan amalnya, ya, bukan dinilai dengan hasilnya, ya. Jadi Rasulullah ingin menanamkan, kalaupun kita tahu nanti kiamat, dan kita tahu kalau kiamat itu kan huru-haranya luar biasa, ya. Kenapa kita harus bisa sempat memikirkan tentang sebuah benih yang harus kita tanam, sementara huru-haranya sudah luar biasa. Cuma kata Rasulullah, kalau kita punya benih maka tanamlah. Karena ukuran kebaikan kita nanti bukan pada benih yang dihasilkan atau pohon yang dihasilkan, tapi pada benih yang kita tanam, upaya yang kita lakukan untuk menanam benih. Apalagi kalau kita tidak tahu kapan adanya kiamat. Maka kemudian sebagai seorang muslim, kita harus memandang aktivitas di dalam kejadian hari ini, pandemi ini, adalah sebagai satu bagian kebahagiaan, ya, karena Allah mungkin ingin memberikan sesuatu pelajaran, dan pasti ada pelajaran terbaik buat aktivitas kita. Dan untuk itulah kemudian kita mencoba untuk menjadikan masa-masa ini mungkin salah satunya sebagai reorientasi, reprogramming, memprogram kembali keluarga kita, ya, sehingga perjalanan keluarga kita memang menuju pada satu titik yang seharusnya. Karena setiap keluarga saya yakin punya titik-titik tujuan. Ya, ada yang tujuannya pendek, ada yang tujuannya panjang.
Tetapi apakah tujuan itu termasuk dalam tujuan yang seharusnya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, ini yang harus kita cek kembali sebenarnya. Ya. Ketika kita misalkan merencanakan kehidupan buat kita, buat anak-anak kita, apakah rencana itu bagian dari yang seharusnya kita sebagai seorang hamba atau tidak? Ini yang harus kita kembali lihat, gitu ya. Karena kalau kita tidak mampu melakukan ini, maka kemudian kita akan terjebak pada rutinitas yang kemudian berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini yang dia harus kita kemudian rancang, ya harus kita kemudian bikin, dan pandemi ini adalah saat yang tepat untuk kembali memprogram aktivitas yang ada di dalam keluarga kita. Khususnya kita akan berbicara khusus tentang Quran yang ada di keluarga kita. Ya, saya tidak akan berbicara tentang keutamaan karena itu sudah dibahas sebelumnya. Tetapi kita harus cek apakah di dalam aktivitas keluarga kita itu ada Quran di sana. Ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, program itu adalah sebuah rancangan, sebuah rencana, ya, sebuah upaya, sebuah usaha merencanakan aktivitas dari sesuatu. Apakah program sekolah misalkan, atau program kerja di kantor, atau program di negara misalkan, tapi semuanya adalah bentuknya sebuah rancangan yang akan kita lakukan. Nah, kita harus refleksi dulu apakah rancangan ini menjadi prioritas di dalam aktivitas kita di rumah. Apakah seorang ayah dan ibu itu sudah mulai merancang aktivitasnya bersama anak-anak dengan baik atau tidak, sesuai dengan nanti yang akan kita tentukan. Ya. Nah, memprogram kembali aktivitas kita bagaimana membuat rancangan dari kehidupan kita. Tentunya kalau rancangan ini tidak berbicara lagi secara umum, ya. Nah, rancangan ini akan berbicara tentang dasar, asas dari adanya keluarga kita. Ya, jadi memang kita harus kemudian memahami kenapa sih Allah memerintahkan kita berkeluarga. Kenapa kemudian Rasulullah menjadikan keluarga ini, aktivitas menikah sebagai aktivitas menyempurnakan agama, menggenapkan setengah din, bayangkan. Jadi kalau din itu, agama itulah satu, maka setengahnya disempurnakan dengan pernikahan. Kenapa kemudian Rasulullah sampai menjadikan landasan orang menikah itu dengan 4 hal, ya. Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, ketika seorang memilih pasangan itu sudah Rasulullah pandu. Ya. Kenapa sampai sedemikian rumitnya, sedemikian rincinya? Karena disitulah sebuah asas dari aktivitas kita. Ya. Dan jangan lupa, rancangan ini, program yang kita bangunnya harus teratur. Ya. Kita harus mulai melihat aktivitas yang kita bangun bersama keluarga, ya, bersama suami, bersama anak, itu dengan aktivitas yang teratur, terstruktur, gitu ya. Ada tahapan-tahapannya, karena Rasulullah pun mengajarkan demikian. Ingat hadis yang menggambarkan usia berapa seorang anak itu diajarkan sholat, dan usia berapa kemudian anak itu dihukum kalau dia tidak sholat. Ya, bayangkan, ya, kalau sebenarnya hadis itu mengatakan usia 7 tahun ajarkan mereka sholat, kalau nggak mau sholat usia 10 tahun dipukul. Itu rancangannya sampai jelas gitu, detail. Usia 7 tahun gini, usia 10 tahun gini, ya. Apakah dalam kita membangun keluarga ini kita sudah memiliki rancangan sedemikian jelasnya? Kalau belum, maka masa pandemi ini adalah bagian dari upaya kita untuk kembali merancang. Dan tentunya tidak sendirian, kita harus bersama pasangan, kita harus bersama anak-anak, ya, merancang program kehidupan di dalam keluarga kita, terutama kaitan nanti dengan
Quran. Dan yang keempat, maka program ini harus terukur. Ya, kita harus bisa mengukur agar kita bisa mengevaluasi. Jadi tidak lagi bersifat kualitatif. Ya. Ya, ketika seorang ditanya mau bagaimana anaknya nanti, oh saya pengen anak saya soleh. Ya, insya Allah semua orang Muslim pasti ingin anaknya soleh atau soleha. Cuma definisi soleh atau soleha itu yang seperti apa? Ya, harus ada ukurannya. Ya. Karena kalau kita berbicara soleh-soleha, jangan-jangan definisi soleh atau solehah antara suami dan istri pun berbeda. Misalnya, menurut suami, kalau anak sudah sholat 5 waktu, meskipun telat, itu sudah soleh, misalkan. Tapi menurut istri, kalau anak disebut soleh itu kalau sholatnya tepat waktu, misalkan. Itu kan sudah berbeda. Parameternya tidak sudah berbeda. Karena sudah mulai harus bisa diukur. Tentang Quran misalkan. Menurut suami misalnya, anak udah bisa baca Quran saja, mau baca Quran sehari walaupun selembar, itu sudah soleh misal. Tapi versi istri berbeda. Nah ini yang harus kemudian kita program. Ya. Jangan sampai nanti untuk urusan duniawi kita sangat terukur, kita tahu misalkan kebutuhan nanti bagaimana, lalu kemudian dari mana saya harus memenuhinya gitu ya. Kalau untuk urusan duniawi itu kan luar biasa. Ya, gara-gara ukuran dalam tanda kutip ketakutan itu, ya, kadang-kadang bisa berujung pada perceraian. Ya. Misal kadang-kadang beberapa pasangan itu berdebat masalah besok harus makan apa. Ya. Bagaimana nanti anak kita sekolah, sedangkan kerja kita demikian, nggak mungkin kalau sekolah ke sini biayanya sekian. Itu kan secara program itu kan terukur gitu. Udah tahu kalau sekolah di sini biayanya segini, nanti jajannya segini, kebutuhan hidupnya segini. Itu kan ukuran. Ya, walaupun di sisi yang lain kadang-kadang saya sering mengatakan pada teman-teman, untuk urusan yang sudah dijamin kita tuh sangat takut, tapi urusan yang belum dijamin kita sangat lalai. Apa yang sudah dijamin? Salah satu yang sudah dijamin itu kan rezeki. Surat Ar-Ra'd ya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang melata di muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Itu sudah jelas. Binatang melata saja ya, itu dijamin rezekinya. Tapi kan justru kita banyak membuat program terukur itu di masalah itu. Tapi untuk ukuran yang belum dijamin, apa yang belum dijamin? Kita belum dijamin apakah kita masuk surga atau tidak. Ya, apakah anak-anak kita nanti masuk surga atau tidak? Apakah keluarga kita nanti bersama kita di surga atau tidak? Kan belum ada jaminan. Ya, naudzubillah min dzalik, mungkin saja nanti ayahnya di surga, suami ibunya enggak. Ayah dan ibunya di surga, anaknya tidak. Ya bisa saja. Itu kan enggak ada jaminan. Ya. Tidak ada jaminan anak kita kemudian bisa masuk surga bersama kita. Atau bahkan mungkin sebaliknya. Ya, anak kita masuk surga, kita belum tentu. Karena itu belum dijamin. Tapi kadang-kadang untuk yang belum dijamin ini, kita nggak punya program yang sangat terukur. Kita mengandalkan kualitatif. Oh iya baik, saya ingin jadi orang baik, ingin jadi orang soleh. Tapi kita lupa. Apa sih detail soleh itu? Gitu. Makanya kadang tanpa ukuran inilah yang membuat akhirnya seseorang itu tetap berada di tempatnya sebenarnya, walaupun dia merasa dia sudah melakukan sesuatu. Contoh sederhana saja. Dari mulai Maret, atau kalau nggak tahu di Amerika pandemi sejak kapan. Dari mulai awal pandemi saja sampai hari ini, kalau di Indonesia berarti sudah 7 bulan. Pertanyaannya, sudah berapa kali khatam Quran? Sudah berapa persen peningkatan kita bersama Quran dalam kondisi tilawah Quran? Dari mulai awal pandemi sampai sekarang. Ya, apakah terjadi peningkatan atau tetap? Ya, jadi sebelum pandemi misalkan khatam sebulan sekali. Sekarang pas pandemi yang sebagian orang ya, apalagi di awal-awal pandemi kan
banyak yang di lockdown, banyak yang ditutup, banyak yang aktivitas kemudian tidak normal lah. Minimal hari ini tuh WFH misalnya, work from home, ya kerja di rumah, jarang rapat gitu ya. Untuk yang sering rapat di luar mungkin sekarang rapatnya lebih banyak di depan laptop misalkan. Yang istilahnya kalau kita pakai celana pendek, celana santai itu nggak akan kelihatan gitu ya. Apakah tilawah kita meningkat dengan adanya pandemi ini atau bahkan berkurang? Apakah dengan adanya pandemi ini hafalan Quran kita itu sudah bertambah atau bahkan berkurang? Apakah dengan adanya pandemi ini anak-anak kita itu meningkat kebersamaan dengan Qurannya atau bahkan malah menurun? Nah ini kan harus dievaluasi. Karena selama ini kita nggak punya ukuran, nggak punya standar kuantitatif, maka yang kemudian muncul adalah legitimasi, ya lebih pada proses untuk menyatakan bahwa kita sudah baik. Padahal kalau dari ukuran yang kuantitatif ada jumlahnya, maka mungkin kita akan sangat malu pada diri kita. Ternyata 7 bulan pandemi atau beberapa bulan pandemi itu kita belum memanfaatkannya dengan baik. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, lalu bagaimana sih makna keluarga ini dalam Islam? Ya, jadi kalau saya mengatakan kapankah Islam itu memerintahkan kita membentuk keluarga Muslim yang benar? Jadi kalau kita membentuk keluarga Muslim benar itu dimulainya dari mana? Nah, dalam sebuah hadis saya menemukan bahwa kita memulai itu sebenarnya dari saat mencari pasangan. Ya, luar biasa ya. Jadi pada saat mencari pasangan pun kita sudah dituntun untuk bervisi, gitu ya. Kan kata Rasulullah itu apa? Inkahu li amrotil li arba. Nikahilah seorang wanita itu karena 4 hal. Ya. Pertama hartanya, nasabnya, terus kecantikannya, yang keempat adalah agamanya. Tapi kata Rasulullah ditegaskan di belakang, maka pilihlah agamanya. Ini kan visioner. Kenapa visioner? Pertama, kalau berdasarkan nasabnya, jumlah hartanya atau kecantikannya, maka ini sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu apakah setelah menikah 3 hal itu masih tetap akan sama atau tidak. Ya di sini kita berbicara tidak hanya perempuan ya, misalkan perempuan mencari pasangan laki-laki pun sama. Apakah kita berdasarkan hartanya si cowok atau ketampanannya misalkan? Apakah itu sesuatu yang abadi? Kita nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan agamanya, kemungkinan besar kita akan mendapatkan karakter yang sama bahkan setelah dia menikah. Jadi inilah gambaran bagaimana Rasulullah kemudian menuntun kehidupan keluarga ini sejak kita mencari pasangan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, lalu apa saja yang kita butuhkan dalam memprogram kehidupan keluarga kita? Setidaknya ada 5 hal. Ya. Yang pertama adalah kita harus tentukan dulu visi atau tujuan dari pembentukan keluarga kita. Ya. Kita harus tahu ketika kita dulu menikah, sebenarnya kita pengen bangun keluarga kita tuh seperti apa. Ya. Tentu tujuan ini nanti terkait dengan amalan apa yang ingin kita unggulkan di akhirat kelak. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu pasti memiliki amalan-amalan utama. Ya. Makanya kita kenal misalkan Umar bin Khattab, kita kenal dengan ketegasannya. Abu Bakar As-Siddiq kita kenal dengan kelembutan hatinya. Utsman kita kenal dengan
rasa malunya yang tinggi. Itu masing-masing punya amal-amal unggulan, kecuali Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu semua amalnya adalah unggulan. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, kalau saja ditimbang amalan seluruh penghuni bumi dengan amalan Abu Bakar, maka masih lebih berat amalannya Abu Bakar. Tapi selain itu, selain Abu Bakar, maka sahabat itu punya amalan unggulan. Ada yang unggulnya berjihad, ada yang unggulnya berinfak, ada yang unggulnya saum, dan sebagainya. Nah, tentunya kalau amal unggulannya lah amal sunnah ya, bukan amal wajib. Karena wajib mah pasti semua harus. Tapi yang sunnah, kita harus punya amal unggulan. Ya, jadi saya sering, mungkin Bapak Ibu juga kalau ditanya juga sama ya. Kira-kira nanti keluarganya mau masuk surga atau neraka, pasti masuknya ingin ke surga. Ya, karena itu perintah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaihal malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Setiap orang pasti ingin keluarganya masuk ke dalam surga. Cuma kadang-kadang kita lupa. Kita mau masuk surga itu dengan amalan yang mana? Iya. Kita mau masuk surga itu lewat pintu yang mana? Ya. Apakah kita sudah persiapkan keluarga kita masuk melalui pintu itu atau belum? Ya, kalau orang tua itu bisa merencanakan pendidikan anaknya sampai membayangkan nanti anak saya, bahkan anaknya ketika belum lahir pun sudah kebayang nanti sekolahnya di sini, elementarinya di sini, sekolah dasar, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya ke sini, nanti dia punya pekerjaan ini. Wah, sampai sebagian keluarga punya gambaran. Tapi apakah kita punya gambaran yang detail tentang nanti keluarga kita masuk surganya lewat pintu yang mana? Ya, mau pintu Royan, mau pintu Anden, ya, atau yang mana? Kita harus kemudian diskusi dengan pasangan, dengan suami, Pak, nanti kita mau masuk surga sama anak-anak lewat pintu yang mana? Ya, ini harus jelas. Karena itu akan berdampak pada amal yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini. Nah, lalu bagaimana dengan penghafal Quran? Nah, penghafal Quran itu sebenarnya sudah luar biasa. Jadi mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk masuk ke dalam surga. Surat Fatir dari ayat 32, 33, 34. Dari ayat 29 sebenarnya. Saya sering sampaikan, saya akan sampaikan ayat 32 dan 33. Summa awrasna al-kitab alladziina istafaina min ibadina. Ayat ini nanti bercerita tentang bagaimana Allah memilih orang-orang untuk menjadi ahlul Quran. Di ayat 33-nya disampaikan, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min as-sawira min dhahabi wa lu'lu'ah wa libasum fiha harir. Dan di sini akan digambarkan bagaimana penghafal Quran, orang-orang yang bersama Quran ini kemudian mampu masuk dalam surga, ya, dengan gambaran seorang yang memiliki perhiasan, permata, dan bahkan baju yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah menggambarkan lebih detail bahwa penghafal Quran ini memiliki kewenangan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersama Quran, ya, menghafal Quran itu kemudian akan masuk dalam surga Aden dan dia berhak membawa anggota keluarganya untuk ikut serta. Di situ disebutkan abahnya, bapaknya atau ibunya, mungkin orang tuanya.
Ya. Wa azwajihim, anak-anaknya. Jadi ibu-ibu yang menghafal Quran hari ini itu punya kesempatan, ya. Terlepas nanti bagaimana hafalannya, tapi punya kesempatan untuk masuk surga dan mengajak azwaj, pasangan, suami, ya. Bahkan wa dzurriyyatihim, keturunan, itu bisa kita ajak. Jadi luar biasa ya, IMSA Sister ini memberikan satu kesempatan ya, bagi ibu-ibu untuk bisa menjadi ahlul jannah dan memberikan kesempatan pada kita untuk bisa mengajak keluarga kita masuk dalam surga. Itu ada kewenangannya. Ya, ya sayang saja kalau kemudian kesempatan ini tidak kita ambil dengan baik gitu ya. Ya, tidak kita manfaatkan. Dan pandemi ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa. Kalau kemarin-kemarin kita banyak alasan sibuk, harusnya pandemi ini sudah menghilangkan alasan itu. Ya. Nah, setelah kita punya visi, punya tujuan dari keluarga kita bagaimana, ya, dan memang ini luar biasa ya. Bahkan kalau saya tidak salah, di dalam ajaran agama Islam itu ada perintah bulan madu atau ada sunnah bulan madu. Jadi setelah menikah itu ada 7 hari digunakan oleh pasangan untuk berbulan madu. Selain untuk saling mengenal, sebenarnya bulan madu digunakan salah satunya untuk bagaimana mengatur keluarga kita nanti ke depan akan seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu, ibu-ibu kemarin belum melakukan itu pada saat baru menikah, lakukan sekarang. Ajak suami ya di malam atau di waktu-waktu senggang, ajak Mas, nanti kita mau ngajak keluarga kita masuk surga lewat mana? Gitu. Kalau saya menyarankan lewat jalur Quran. Insya Allah mudah. Yang kedua, setelah kita punya visi adalah tentu misi. Langkah-langkah yang kita yang akan kita lakukan untuk mencapai visi itu. Kalau kita misalkan punya visi menjadi ahlul Quran, maka langkah-langkahnya harus jelas. Kenapa langkah-langkah? Karena setan menggoda kita itu juga dengan langkah. Makanya banyak orang yang kemudian tidak sadar sudah masuk dalam perangkap setan karena mengikutinya itu langkah-langkah. Ya, ikuti dari 1 langkah, 2 langkah, tiba-tiba sudah tersesat. Ya ayuhan nas, ya, hai manusia, halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwat syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini langkah-langkah ini luar biasa. Jadi kadang-kadang godaan syaitan itu pada kita sangat halus. Sampai-sampai kita tidak terasa kita sudah masuk dalam perangkapnya. Sehingga dalam surat At-Takatsur, bahkan sebagian besar orang kemudian masuk dalam perangkapnya, baru sadar pada saat dia sudah di dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, jadi sadarnya itu nanti ketika kubur. Kalau dari kubur sadar kan nggak ada gunanya. Kalau di dalam kubur kita baru sadar itu nggak ada gunanya. Kenapa bisa baru sadarnya di dalam kubur? Karena setan itu mengajak dengan sangat halus. Ya, makanya kita harus merangkai langkah-langkah ini dengan sangat halus juga. Itulah yang kemudian difahami oleh metode tes sehingga proses menghafal kita pun dalam bentuk langkah-langkah kecil. Hafalin 2 baris, hafalin 3 baris. Wah 3 baris, 2 baris mah nggak kerasa, nggak apa-apa. Justru nggak kerasa itu yang kemudian menjadi langkah-langkah. Lama-lama jadi 2 baris, lama-lama jadi 5 baris, lama-lama jadi 10, lama-lama jadi 1 halaman, 2 halaman, 1 juz dan sebagainya. Ya, coba kalau ibu-ibu yang dulu kalau saya nggak salah di IMSA ini kan pertemuannya tiap Sabtu ya, pertemuan tahfiznya ya.
Jadi kebayang dulu, saya ingat saya pertama kali ngisi ini 2018, berarti sudah 3 tahun. Jadi kalau setiap pekan saja nambah 2 baris, 3 tahun ini berarti sudah 150 pekan. Udah 1 juz nambah. Kalau tiap pekan 2 baris. Apalagi kalau tiap pekan lebih dari itu. Ya, karena tiap hari 2 baris, tiap pekan setahun tuh sudah berapa? 600 baris, 2 juz. Berarti 3 tahun berarti hafalan sudah 6 juz. Ya. Nah, itulah yang kemudian harus kita urutkan. Visi kita sudah ada bersama suami, keluarga, nanti kita urutkan langkah-langkahnya bagaimana. Di masa pandemi ini, coba mulai di restart. Ya, aktivitas kita di restart. Ya. Jangan sampai terlewat, misalkan sehari tanpa murojaah itu jangan sampai terlewat. Gunakan waktu tertentu untuk kita murojaah bareng dengan anak, suami. Ajak suami murojaah, ajak anak murojaah. Ya nggak usah lama, 15 menit lah. 15 menit itu bisa hampir setengah juz. Ya, pokoknya 15 menit atau 30 menit, minta waktu. Nah, atau Pah dan anak-anak, kapan kira-kira kita bisa murojaah bareng setiap hari? Ya, apakah pada maghrib misalkan? Atau pada isya misalkan, karena maghrib masih di luar misal. Gunakan, ajak mereka berdiskusi, tentukan waktu. Nggak usah lama, 15 menit, 30 menit, tapi setiap hari kita lakukan. Ya, ajak keluarga untuk menghafal bersama. Nah, ayo kita ngafalin Quran bareng gitu ya. Nggak apa-apa ibu misalkan sama hafalannya dengan anak, nggak ada masalah. Jangan malu. Tapi inilah saat kita untuk kemudian membuat langkah-langkahnya. Jadi tidak kemudian menjadi sekedar impian, angan-angan tanpa amal. Wah, saya pengen hafal sekian, tapi nggak pernah punya waktu untuk menghafal. Lakukan saja. Ya. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan kemudian bikin program. Ya. Kenapa harus bikin program? PPB Allah muliakan. Banyak sekali orang-orang yang hidup, terutama dalam urusan agamanya, itu tidak membuat program, maka kemudian dia diprogram oleh orang lain. Dia diprogram oleh pihak lain. Contoh yang memprogram kita yang sering misalkan media sosial. Itu kan memprogram kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu pernah melihat robot itu ya. Robot yang diprogram. Nanti jam segini melakukan ini, habis ini ya. Nah, kadang-kadang kita menjadi seperti itu ketika berhadapan dengan media sosial, berhadapan dengan televisi misalkan. Nah, kenapa bisa? Karena kita nggak punya program. Kita nggak bikin dalam bentuk program-program. Dan program Quran adalah program yang luar biasa. Bahkan Allah SWT kemudian mengingatkan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Orang yang telah kami berikan Alkitab dan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Nah, orang-orang yang kemudian kata Allah, qul inna hudallahi wal huda. Orang-orang yang kemudian terlindungi dari pengaruh orang lain karena dia mendapat perlindungan langsung dari Allah. Ya. Dan anak-anak kita pun akan sama. Mereka akan terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang lain kalau mereka sudah kita dekatkan dengan Al-Quran. Karena Allah yang menjamin. Qul inna hudallahi wal huda. Sungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Tidak akan ada orang yang bisa mencabut petunjuk. Ya. Dan tidak ada orang yang bisa kemudian memberikan petunjuk. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memberikan petunjuk pada pamannya. Karena mutlak itu kewenangan Allah. Makanya ketika kita menitipkan anak, titipkan sama Allah. Titipkan keimanannya. Karena Allah yang menjaga. Dan bagaimana caranya Allah bisa menjaga? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati.
ketika Allah kemudian melihat anak kita sebagai orang yang senantiasa membacanya, membaca Alkitab dengan bacaan yang benar. Dan beriman tentunya pada Alkitab. Bikin program-program Quran di rumah. Tidak usah terlalu rumit. Baca Quran sehari beberapa kali, 10 menit. Ya. Menghafal sehari 15 sampai 30 menit. Murojaah 15 sampai 30 menit. Insya Allah. Kalau misalkan kita belum ada waktu bersama yang cukup banyak, kita bisa kemudian meminta pada pihak sekolah misalkan, kerjasama dengan sekolah yang mengajar anak-anak kita untuk kemudian bisa membimbing Qur'annya. Tapi kita pun perlu, sebagai orang tua kita perlu untuk membimbing Qur'an buat diri kita. Yang keempat kemudian adalah bagaimana mengevaluasi program. Karena evaluasi ini kita perlukan. Kadangkala kalau kita sudah banyak bikin program tanpa evaluasi, akhirnya kita merasa sibuk. Padahal aktivitas yang kita lakukan kemudian tidak berkembang. Ya, karena kita nggak pernah mengevaluasi secara detail. Maka perintah Allah adalah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Jadi benar-benar diperhatikan tuh. Apakah yang kita lakukan di rumah ini ada masalah atau tidak? Misalkan kita jadwalkan tilawah jam sekian. Evaluasi. Anak kita gimana? Kita gimana? Tahfiz jam sekian. Kita gimana? Anak kita gimana? Pasangan kita bagaimana? Dievaluasi. Kendalanya apa? Dan yang terakhir kemudian adalah bagaimana kita bisa memperbaiki program-program yang telah kita evaluasi tadi. Kalau kita tahu ada yang salah, perbaiki. Ya. Wah, ini strateginya kurang nih. Kayaknya kalau pada maghrib banyak yang tidak bisa kumpul, misal. Kayaknya bagusnya pada isya. Pada isya atau wah kalau malam agak sulit nih. Kayaknya enaknya pada subuh karena jadwal subuhnya pagi sekali sehingga bisa lebih mudah. Ya, terserahlah, nanti setiap keluarga mungkin akan memiliki cara yang berbeda. Tapi berani mengevaluasi secara kuantitatif, secara terukur, ini adalah kuncinya. Karena setelah itu baru kita bisa memperbaikinya. Ya, makanya tidak ada lagi istilah, menghafal Quran itu sulit misalkan. Itu biasanya terjadi karena memang tidak pernah kuantitatif. Kalau kuantitatif itu harusnya bertanya, oke, menghafal Quran itu sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya bagian apa? Berapa halaman? Berapa baris sulitnya? Kalau sulitnya 5, kurangin jadi 2. Misalnya gitu ya. Anak pun sama. Ya. Nah ini yang kemudian kita lakukan dalam program-program di rumah kita. Ya. Bahkan Allah SWT kemudian memberikan rahmat yang seluas-luasnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Segera kita perbaiki aktivitas kita. Nah, kita punya pandemi yang cukup waktu untuk kita melakukan 5 hal ini. Coba kita lihat visi rumah tangga kita sudah ada atau belum? Visi Quran di rumah tangga kita sudah ada atau belum? Ya. Apakah kita sudah membangun visi yang sama antara kita dan pasangan? Kalau anak-anak biasanya ngikut dengan kita. Tapi antara kita dengan pasangan apakah sudah sama atau belum tentang Qur'annya? Tentang aktivitas kita bersama Quran. Apakah tilawahnya, apakah murajaahnya, atau menghafalnya. Lalu setelah itu dicek apakah kita punya langkah-langkah misi untuk mencapai itu. Ya. Misalkan apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah, bagaimana cara menambahnya. Gitu. Lalu kemudian program-programnya apa yang kita lakukan. Nah ini yang kemudian kita coba lakukan di masa pandemi ini, sehingga rumah kita adalah rumah yang penuh dengan program-program. Terutama program yang berkaitan langsung dengan Quran. Ibu-ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan
materi ini bisa menguatkan kita semua di masa pandemi, ya, sehingga tidak lagi kita kepikiran tentang ketakutan-ketakutan yang mungkin muncul. Yang kita pikirkanlah bagaimana kemudian kita memanfaatkan pandemi masa ini dengan baik, sehingga kita keluar sebagaimana keluarnya kupu-kupu ketika dia selama berhari-hari menjadi kepompong. Itu saja mungkin, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair Bang Jami. Masya Allah ya, sedemikian menohok ini mengingatkan saya sendiri dan Masya Allah ya. Ini kami chat di belakang juga, waduh kita nih diingetin banget nih. Masya Allah. Ya ibu-ibu, sister sekalian ya. Sister sekalian, alhamdulillah ya demikian telah kita sampai dengarkan ya tausiah nasihat dari Bang Jemi. Kalau bisa saya sarikan ya bahwa kita ini diingatkan untuk tidak kualitatif ya untuk keluarga itu, tidak hanya ya ingin mempunyai keluarga soleh, anak soleh, tapi apa ukurannya. Dengan demikian untuk lebih terarah ya ada 5 hal yang disampaikan, dinasihatkan oleh Bang Jemi. Terutama dalam pandemi ini memanfaatkan waktu yang kita ada bersama keluarga. Yang pertama yaitu menentukan visi, tujuan pembentukan keluarga. Kemudian kedua menentukan misi atau langkah-langkah ya, yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang ketiga membentuk program ya. Khususnya tentu kita membahas tentang Al-Quran ya, menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat kita evaluasi program yang sedang kita laksanakan. Kemudian kelima dengan evaluasi itu kita mengadakan perbaikan-perbaikan pada program, melihat bagaimana supaya yang kita harapkan itu memang berjalan ya dengan baik. Masya Allah ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Insya Allah. Yang pertama, satu-satu nggak apa-apa ya Bang Jemi ya? Atau mau dikumpulkan satu-satu ya? Nggak apa-apa ya, Cang? Boleh. Ya. Yang pertama, bagaimana tipsnya? Nah, ini tadi Bang Jami mengenai pasangan ya, ini ibu-ibu yang nanya nih, jadi suami nih, bagaimana tipsnya mengajak pasangan kita tanpa menggurui? Apalagi kalau pasangan kita itu mungkin masih dalam tahap belajar membaca Quran dengan baik, masih memperbaiki bacaan. Ya ini saya juga kebetulan kepikir juga itu gimana nih. Pas Bang Jami bilang suami, waduh, bismillah gitu. Agak susah nih kita ibu-ibu biasanya. Silakan Bang. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, saya ingin sampaikan juga kepada istri, dan juga saya sebagai orang tua menyampaikan pada diri saya. Pertama begini, kita sampaikan bahwa perintah yang diberikan pada kita itu adalah berdakwah. Ya, ketika melihat anggota keluarga kita mungkin kurang dalam beribadahnya, maka kita anggap itu kemungkaran. Ya, misalkan sholatnya belum tepat waktu, itu kan kemungkaran. Belum baca Quran juga satu bentuk kelalaian lah. Kalau kemungkaran agak keras mungkin ya. Maka Rasulullah mengatakan, marra'a minkum munkaram falyughayyir biyadihi. Ubah dengan tangan. Ya, kalau ke anak, ubah dengan tangan. Misalkan kami di rumah juga mencoba untuk kalau ke anak itu adalah dengan memberikan batasan-batasan. Ya, kapan kamu begini, tapi dengan kalau sekarang karena anak sudah besar agak diskusi sifatnya. Nah, bagaimana dengan istri ke suami? Ya, tantangannya kan itu ya. Karena suami ini sampai kapanpun dia tetap menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menjadi orang yang memiliki kekuasaan di rumah. Memang benar, itu perintah. Nah, kita bagaimana? Kita itu sebagai seorang istri, pertama niat kita adalah berdakwah. Dan berdakwah itu adalah menyampaikan kebenaran. Tentunya dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benarnya? Biasanya sifatnya lebih kepada mengajak bersama. Walaupun belum tentu diikuti. Ya, mencontohkan, mengajak bersama, mencontohkan, dan
biasanya kita harus lebih sabar karena yang kita ajak adalah orang yang punya secara naluri fitrahnya tuh punya ego lebih tinggi di keluarga dibandingkan dengan kita. Maka kita harus punya strategi untuk mengajak, ya. Dan tentunya tidak merasa putus asa kalau mengajak. Kadang-kadang kan kita lebih putus asa ketimbang suami ya yang kita ajak. Jadi baru 2 kali ngajak, misalkan suami nggak mau, kita malah marah. Marah itu kan putus asa. Ya kita juga harus punya sarana untuk mengajak. Walaupun yang harus kita pahami juga adalah bahwa ketika kita mengajak, belum tentu suami ikut, gitu ya. Ya, belum tentu suami itu akan ikut dengan apa yang kita lakukan. Tapi jauh di lubuk hati seorang suami, ketika dia berdiam diri, ketika dia kemudian merenungi dirinya, entah setelah sholat, dia pasti akan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Ya, sehingga kita perlu merasa upaya kita adalah apa yang kita lakukan sesuai perintah Allah. Kita hanya boleh mengajak. Kita tidak boleh kemudian merasa bahwa ajakan kita ini harus diikuti. Ya, ini kan yang kemudian salah ya. Kita hanya bisa mengajak. Bahkan Rasulullah SAW pun ditegur langsung oleh Allah SWT ketika beliau pada saat pamannya itu, ya kalau suami ke istri ke suami ngajak itu kan sama seperti Rasulullah ngajak ke pamannya. Paman ini kan lebih tua. Orang yang mengayumi Rasulullah dari mulai kecil, dari mulai ditinggal kakeknya, kemudian diayomi oleh pamannya, lalu kemudian pamannya ini didakwahi oleh Rasulullah. Ya, ayolah paman masuk Islam gitu kan. Paman kan sudah ini, ya apalagi sebentar lagi misalkan paman dalam kondisi yang sakit yang keras gitu ya. Ayolah masuk Islam. Kata Allah, nggak bisa. Karena yang berhak untuk memberikan hidayah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ingat. Sehingga kita hanya bisa mengajak, mengingatkan. Ayo kita sama-sama atau ngobrol gitu Bu. Misalkan, Mas, gimana ya kalau kita punya jadwal murojaah bersama misalkan. Ya. Ya, kalau misalkan nggak sama anak-anak karena mungkin biasanya suami lebih punya ego, malu gitu ya, karena suami belum hafal, anaknya udah hafal. Ya udah, sama istri aja misalkan sebelum tidur 10 menit, yuk kita murojaah ini yuk, baca An-Naba yuk. Kita baca ini yuk atau baca Al-Mulk misalkan ya, sebagai sunnah sebelum tidur kan. Ya itu bisa. Tapi sekali lagi kita sebagai istri juga harus menahan diri untuk tidak kemudian menjudge suami terlalu dalam. Mas ini gimana sih diajak kok nggak mau? Kan Mas ini kepala keluarga, harusnya lebih baik dari kami. Ya, di Islam tidak seperti itu. Islam itu siapa yang lebih tahu, dia lebih harus menyampaikan. Gitu Bu. Ya, silakan. Ya, jazakallah khair, Bang Jimmy. Jadi, mana lah ini buat ibu-ibu ini nasihat. Ini ada pertanyaan yang mungkin masih agak berkaitan ya. Bagaimana jika membangun visi keluarga dengan Al-Quran ini baru ada pada istri saja? Contohnya, alhamdulillah istri aktif mengikuti kegiatan-kegiatan IMSA Sister. Tapi anggota keluarga kami masih jauh dari ini. Bagaimana langkah saya untuk menghadapi keterlambatan ya dalam keterlambatan seperti ini? Mungkin masih agak. Ya, silakan. Kalau pertama, ajak anggota keluarga berdiskusi. Ya. Kalau kami sekarang di masa pandemi ini, karena sering jamaah, biasanya pada saat maghrib, gitu ya, karena sholat berjamaah, habis maghrib, kita berdiskusi minimal seminggu sekali. Kita ngobrol dengan anak-anak, dengan pasangan, gitu ya. Nah, ketika sudah ngobrol, kita ajak ngobrol, kita ini yuk baca terjemah gitu. Dari mulai Qur'annya kita dekatkan. Terus kemudian kita coba pelan-pelan mengajak keluarga untuk berdiskusi tentang masa depan keluarga. Ya, tentang surga, tentang neraka, tentang bagaimana keluarga kita nanti. Kita kan nggak mau keluarga kita terpisah nanti di akhirat gitu ya. Gimana kalau kita semuanya bareng-bareng nih masuk surga, apa yang kita lakukan? Baru setelah itu biasanya
kita coba arahkan ke arah Quran. Ayo kita coba perbaiki mulai dari tilawah, mulai dari bacaan. Ya, kalau kita bisa mengajarkan anak, ya kita ajarkan anak. Kalau suami bisa nanti didekatkan dengan temannya suami, temannya kita gitu ya. Suami temannya kita yang mungkin punya ilmu lebih tinggi, saat-saat ajak-ajak kajian, atau kalau tidak kajian ya silaturahmi gitu ya. Misalkan keluarga kita, ayo kita silaturahmi ke keluarga itu, datang gitu. Nanti kan, tapi kita udah ini, nanti ajak obrolan ke arah sini gitu. Nah biasanya seperti itu. Nah baru kemudian kita ajak secara pelan-pelan merumuskan langkah-langkah visi-visi yang terukur. Nanti kira-kira tahun ini kita mau hatam berapa kali ya? Kira-kira Ramadan ini, ya Ramadan biasanya lebih enak ya. Cuma kan kita baru ketemu Ramadan kemarin gitu. Jadi tapi kalau Ramadan itu biasanya lebih enak. Kira-kira Ramadan ini kita mau hatam kapan gitu ya, gitu. Atau kita mau hatam atau tidak gitu. Nah itu biasanya hal-hal kecil yang kita harus mulai ingatkan. Jadi kita harus ingatkan pada keluarga kita, anak dan suami, untuk secara pelan-pelan bisa pada Quran lagi gitu. Gitu Bu biasanya. Siap, silakan. Maaf, ini Zoom saya agak agak lambat. Ya, Ya, alhamdulillah. Jadi target itu ya, biasanya target itu memberikan semangat ya, Bang ya, Jemi ya. betul. Insya Allah ya. Demikian ya, Sister yang bertanya. Insya Allah tadi mungkin dari gabungan pertanyaan tadi ya, Insya Allah bisa kita sarikan ya, Masya Allah. Mengenai komunikasi ini dan menetapkan target-target ya. Ada pertanyaan lagi ini. Ustadz, bagaimana mengenai anak, kalau salah satu anak saya merasa minder karena bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata padahal sudah remaja. Ia merasa bacaan kakak dan adiknya lebih baik padahal sudah belajar sejak kecil. Bagaimana memotivasi anak saya tersebut agar tidak putus asa? Saat ini anak-anak hanya belajar baca Al-Qur'an dengan kami orang tua. Ya, kalau mindernya di keluarga berarti kan kemungkinan akan sering ketemu dengan adik dan kakaknya ya. Nah biasanya kita coba gali dulu mindernya tuh karena tidak bisa atau karena dia sudah tua dan tidak bisa. Sudah lebih tua dan tidak bisa. Nah kalau dia merasa sudah lebih tua, nanti bisa diperbaiki secara private. Si ibu mengajari anaknya secara private, khusus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil kita terus pahamkan pada si anak yang lebih tua ini bahwa tidak ada malu dalam kebaikan. Ya, jadi kalau berbuat malu, minder dalam kebaikan itu adalah malu yang tidak pada tempatnya. Nah, kita harus pahamkan sama anggota keluarga, sama kakaknya ini bahwa malu itu harus kita taruh pada tempatnya. Ya. Walaupun tentu prosesnya tidak sebentar. Karena minder ini kan terjadinya sudah lama. Sehingga kita perlu waktu bagi anak ini untuk bisa menyesuaikan bahwa dia adalah seorang kakak dan dia boleh melakukan kebaikan walaupun tingkatan kualitasnya di bawah adik-adiknya. Sambil pelan-pelan ibu ajarkan anak ini secara private. Misalkan pada saat adik-adiknya tidur atau adik-adiknya lagi yang lain, kakaknya diperbaiki pelan-pelan. Walaupun tidak perlu lama sebenarnya. Gitu. Jadi tetap si kakak harus meningkatkan kapasitasnya sambil meningkatkan pemahamannya bahwa malu seperti itu memang semalu yang harus dihindari. Malu itu hanya boleh pada upaya berbuat baik, berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, baru boleh malu. Tapi kalau kita sedang perbaiki diri itu nggak boleh malu. Biasanya seperti itu Bu, yang saya lakukan. Ya, ya. Demikian ya, Sister. Insyaallah. Kalau misalnya Sister ada yang pertanyaannya ingin dilanjutkan kembali, silakan ya di type di chat atau ke kami, insyaallah. Baik, jazakallah khair. Bang Jami, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini yang berikutnya masih berkaitan dengan anak juga tadi Bang Jami, Masya Allah yang paling tua umurnya
14 ya kalau nggak salah. Atau Hasan, ya 14. ya 14, Masya Allah. Ya ini pertanyaannya mengenai anak yang masuki usia remaja yang sudah Ya. dari kecil sudah dengan dididik, dibiasakan dengan membaca Al-Quran, dengan pendidikan agama yang baik dan sebagainya, tapi pada saat masuki usia remaja mulai malas-malas. Diharapkan setelah remaja sudah terbiasa, sudah ini, tapi ternyata justru terbalik dari yang dibayangkan gitu, walaupun dari kecil sudah dibiasakan. Bagaimana nasihat dari Ibu-ibu yang Allah muliakan, saya selalu memahami bahwa proses mendidik manusia ini adalah proses yang tidak ada ilmu pastinya. Ya. Tidak ada ilmu pasti yang kita bisa pelajari. Kalau kita berhasil di anak yang satu, pasti berhasil di anak yang lain. Itu tidak. Tapi yang kita harus tahu pasti bahwa setiap anak akan memiliki tantangan yang berbeda, tapi mereka pasti memiliki alur hidup yang sama. Jadi masa-masa bosan, masa-masa adaptasi dari kondisi, apakah kondisi emosinya atau kondisi hormonnya, itu satu hal yang harus kita coba untuk akomodir, ya. Jadi kayak anak-anak kami pun nanti kita lihat kalau anak pertama itu biasanya nanti di kelas 4 SD itu mulai ada perubahan dari kelas 1 sampai kelas 3 aman. Nah, kelas 4 ini sudah mulai ada perubahan perilakunya. Mungkin karena dia sudah mulai berubah dari sampai kelas 3 kan merasa anak-anak, nah kelas 4 sudah mulai agak berbeda. Nanti berubah lagi dan hari ini pun kita mengalaminya di kelas 2 SMP. Jadi 13 tahun itu sudah mulai, kemarin terakhir ada perubahan ke arah yang lalai gitu ya. Nah, sekarang pun masih, tapi tetap kita masih dalam jangkauan, dalam standar yang tidak terlalu berubah. Nah, ini pertama sebagai orang tua kita harus memahami bahwa anak kita pun akan mengalami itu. Ya, jadi kita tidak kemudian bisa memastikan, oh anak saya harus jadi malaikat. Oh bisa. Yang namanya anak-anak, dia manusia. Dia pasti melakukan kesalahan. Tetapi nanti bedanya adalah standar kesalahannya itu akan lebih baik dari kita. Jadi kalau kita dulu mungkin seusianya melakukan yang misal gitu ya, nggak pernah baca Quran, ya anak kita mungkin bandel-bandelnya anak kita tuh masih baca Quran walaupun cuma sedikit gitu. Ini standar yang harus juga kita pahami bahwa anak kita pun sedang menyesuaikan dirinya, sedang menyesuaikan hormonnya, kondisi tubuhnya, dia sedang berkembang, ilmunya sedang berkembang, teman-temannya juga banyak yang menguji dia. Nah, kita harus paham ini sebagai satu proses yang natural. Nah, lalu bagaimana cara menjaganya? Saya memahami ayat Al-Baqarah 120, 121 sebagai pegangan. Jadi kalau tadi saya sampaikan ya ada Al-Baqarah 120, 121, itu jadi pegangan buat kita. Yang saya pahami adalah tidak ada orang yang dekat dengan Quran kecuali Allah akan bimbing dia. Bahasa Allah di situ sebutnya qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ta'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Dan Allah tidak akan menjadi walinya, menjadi penolongnya kalau dia sudah dijauhkan dari Quran. Ya. Bagaimana yang tidak dijauhkan dari Quran itu yang bagaimana? Ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatunahu haqqa tilawati. Jadi tugas saya sebagai orang tua adalah memastikan bahwa anak-anak saya itu dekat dengan Quran. Memastikan itu, ya. Memastikan senakal-nakalnya anak saya, dia harus tetap dekat dengan Quran. Makanya upaya yang kemarin saya lakukan ya, dari mulai anak ini kelas 4 2014, kemudian kita bikinkan sampai kita pertamanya saya datangkan guru tahfiz ke rumah. Sengaja saya privatkan guru tahfiz di rumah
untuk anak ini dekat dengan Quran dari kelas 3 kelas 3 SD. Sampai kemudian teman-temannya, ya karena dia waktu itu berubah dengan teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya malas, dia ikut malas, maka teman-temannya pun kita ajak tahfidz. Ya. Walaupun tetap dia pun kadang-kadang merasakan malas, tapi itu satu hal yang kita anggap sebagai kewajaran. Nah, kita sampai seperti itu bikinnya. Ya, sehingga ketika dia sudah mulai terbiasa, nah, pada saat dia merasa malas, kita kadang-kadang juga memberikan satu titik paksaan dia untuk melewati malasnya itu. Kita pahamkan malas itu wajar, tapi bukan sesuatu yang harus diikuti. Ya, pernah satu ketika anak ini kelas 5 kalau saya nggak salah, kelas 4, kelas 5, itu malas ngaji. Malas, benar-benar malas. Walaupun dia beralasan nggak enak badan. Maka waktu itu saya sama istri mengatakan pada anak ini, ya sudah, kamu nggak usah ngaji, tapi kamu hadir saja di majelis itu. Ya, jadi hadir di majelis itu, walaupun nggak usah ngaji, nggak usah ngafalin, duduk aja di situ, dengarkan orang di situ. Ya, alhamdulillah ternyata beres acaranya, anak ini hafalannya nambah juga. Ya ternyata emang beratnya situ. Nah kadang-kadang kita orang tua juga mengakomodir kemalasannya. Kadang-kadang gitu. Wah kasihan anak saya capek pulang sekolah, hari ini nggak ngaji dulu. Ya. Bahkan di beberapa orang tua itu justru memaksa anaknya malas untuk urusan Quran ya. Udah nak, hari ini nggak usah ngaji, kamu kan tadi seharian sekolah, capek ngerjain tugas. Sekarang nggak apa-apa lah, libur dulu. Ini anaknya lagi semangat, orang tuanya malah. Nah ini kan kadang-kadang kita juga lupa. Nah makanya kondisi ini harus kita pahami adalah kondisi yang wajar, pertama. Yang kedua, kita coba ajak diskusi. Kalau udah remaja biasanya lebih enak ajak diskusinya. Saya sering sampaikan pada anak-anak itu bahwa ketika orang tua mengajak mereka baca Quran, itu kebaikannya buat dia juga. Kita kaji Qurannya gitu ya, ayatnya apa, suratnya mana, hadisnya mana. Nih, jadi kalau kamu hafal Quran, ini tampaknya. Alhamdulillah, akhirnya dia punya mekanisme imunitas keimanan. Dia tahu dia malas, dan dia punya mekanisme untuk melawan kemalasan dirinya. Ya, walaupun kadang-kadang kalah, kita bantu, nanti dia melawan sendiri. Nah, itulah yang kemudian kita bangun. Ya, karena nanti Ibu bisa baca surat An-Nisa ayat 9. Di sana disebutkan bahwa Allah SWT mengatakan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Jangan kalian tinggalkan anak ini dalam kondisi yang lemah. Nah, saya memahaminya bahwa Allah Allah memastikan bahwa kita tuh pasti meninggalkan anak kita. Meninggalkan ini bukan meninggal, Ibu. Meninggalkan ini adalah tidak bisa menjaga mereka 24 jam full. Pasti itu. Pasti setiap orang tua nggak bisa mengajak anaknya. Makanya kata Allah, maka siapkanlah anakmu untuk menghadapi semua tantangan dalam hidupnya dia. Jadi bukan kemudian kita, kalau orang Sunda bilang kita kekewok apa ya, kita jagain terus gitu ya, supaya dia tidak kena masalah. Itu juga bukan solusi. Ya. Tapi kemudian kita bikin dia punya imunitas, punya daya tahan, keimanan untuk menghadapi godaan dari luar. Dan Quran menjadikan kebiasaan bersama Quran adalah salah satu pembentuk imunitas yang terbaik, imunitas keimanan yang terbaik. Itu yang saya pahami dari Al-Baqarah 120, 121. Gitu, Bu. Ya, subhanallah, ini banyak sekali mutiara dari jawaban Bang Jamin ya, subhanallah. Jadi tadi mengenai ini saya jadi buat saya apa seperti catchphrase ya, imunitas keimanan. Kemudian bahwa malas itu wajar, tapi bukan sesuatu yang harus diikuti ya. Memang benar kadang-kadang kita ya mengakomodasi kemalasan anak ya kadang-kadang. Dia malas, oh ya sudah gitu, terus akhirnya malah subhanallah. Ini subhanallah nih baru masuk pertanyaan, kayaknya sangat berhubungan sekali nih karena Bang Jami menyebutkan bahwa Al-Quran itu bisa insya Allah membentuk menguatkan ya imunitas keimanan itu. Ini jadi ada pertanyaan, ini masalah keluarga ya Bang Jami. Pertanyaannya, apakah sholat atau Al-Quran
bisa membentengi seorang anak dari perbuatan yang melanggar agama. Ini sangat kayaknya berhubungan tadi dengan imunitas keimanan. Ini ada penjelasan lebih lanjut ini Bang Jemi. Jadi karena kasusnya ini adalah anak tiri saya yang berusia 12 tahun. Ibunya itu murtad ya, bukan muslim. Jadi kami, dia sister ini dan suaminya 50% hak perwalian. Jadi kalau anak ini bersama ibunya, maka di luar pengawasan kami, dan ibunya bukan muslim, nikah dengan bukan muslim juga, sehingga punya gaya hidup yang bebas, alkohol dan sebagainya. Jadi mungkin mohon masukan dan nasihat dari Bang Jemi. Ya. Pertama, kita harus memahami bahwa yang bisa menjaga anak kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 120, qul inna hudallahi wal huda. Bahwa petunjuk sebenarnya adalah petunjuk dari Allah. Kalau ibu pernah dengar imam Jumat atau ada khatib yang mengatakan begini, "Famay yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah." Barang siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Pahami, tidak ada yang bisa menyesatkan anak kita kalau Allah sudah beri petunjuk. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu, dan kalau sudah sesatkan, fala mudhillalah, dan tidak ada yang bisa memberikan wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk buat dia kalau Allah sudah sesatkan. Ini harus jadi keyakinan kita. Ya. Jadi ketika kita bersama anak ini, maka pastikan anak ini bisa nanti mendapat perlindungan dari Allah. Bagaimana perlindungannya di 120 itu? Dengan Quran. Ya, dengan Quran, dengan kita terus memahamkan meminta dia bersama Quran, baca Quran, menghafal Quran. Karakter-karakter yang dibentuk dengan Quran itulah karakter-karakter yang yang baik untuk menjaga imunitasnya. Apakah dia tidak mungkin terpengaruh? Mungkin saja. Karena dia masih manusia. Selama dia masih manusia, dia punya potensi untuk melakukan keburukan. Tetapi kemudian kebiasaannya lah yang kita bangun semenjak ada di kita, itulah yang mudah-mudahan dengan begitu Allah lindungi dia. Ya, Allah lindungi dia dari segala macam keburukan yang mungkin ditimbulkan dari pengaruh keluarganya yang lain. Nah, ini yang harus kita yakini. Ya, karena tidak mungkin kita bisa memastikan, yang pertama udah pasti 50% waktunya ada di rumah orang tua yang lain, ya artinya 50% itu kita nggak bisa pastikan dia akan seperti apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Allah selalu menjaga anak-anak yang utamanya berdekatan dengan Quran. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Jadi kita pastikan sekarang bagaimana kemudian anak ini bisa senantiasa bersama Quran. Ya, Allah alam, apakah nanti anak ini dilarang baca Quran di depan ketika dia tinggal bersama ibunya yang lain itu atau tidak, saya kurang paham ya. Tapi kemudian kebiasaan bersama Qurannya itu kan yang menguatkan dia. Apalagi kalau dia punya hafalan Quran kan, nggak perlu melihat mushaf, dia bisa ya minimal berzikir pada saat dia berada di keluarga, itu kan mungkin saja. Banyak kok kisah orang-orang yang berada di keluarga non-muslim, tapi justru dia menjadi yang keimanannya paling kuat. Lebih kuat daripada kita yang mungkin sudah dari lahir berada di keluarga muslim. Ya. Artinya memang Allah nggak pernah menyekat hidayah itu berdasarkan keluarga kamu siapa. Enggak. Hidayah itu tetap Allah berikan pada orang yang Allah kehendaki. Ya. Maka Allah sampaikan, Qul inna hudallahi wal huda. Itu Bu, secara prinsipnya. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sister ini dibantu. Ya, Insya Allah. Mari kita bantu dengan doa ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bang Jemi. Tadi Bang Jemi, maaf, sempat ayat yang mengatakan bahwa jangan dijauhkan dari Al-Quran ya, karena Al-Quran itu yang menjaganya, yang akan menjaganya. Mohon maaf itu yang mana ya ayatnya? Boleh minta 120 121. Okay. Al-Baqarah 120 121. Baik. Ya, subhanallah. Ini ada yang mengkomentar, iya, ini ada ingat punya teman hafiz padahal dari keluarga non-muslim, ya, Masya Allah, ya benar.
Iya, sebenarnya memang nih sebagai keluarga kami banyak kan nih pertanyaan tentang orang tua ya, karena memang sebagai Hmm. orang tua ini sangat berat sekali terutama di sini ya Bang Jamie, subhanallah. Iya. Ini ada pertanyaan dari chatroom, bagaimana solusinya apabila orang tua sudah membuat rencana program keluarga dengan Quran, tapi pelaksanaannya tersendat? Sejauh mana kita bisa memberi reward atau hadiah yang pantas? Itu pertama. Yang kedua, terkadang jika kita memberi reward berupa uang, si anak yang sudah besar malahan menggunakan untuk membeli sesuatu seperti game, yang justru mengalihkan yang mendistract si anak dari Quran. Ya, bagaimana Asyad menjadi tentang reward ini ya? Kalau reward dan punishment itu harus berjalan beriringan dan konsisten kita aplikasikan. Saya dari semenjak anak ini, kalau di keluarga kami memang saya pribadi tidak melarang anak main game ya, tapi mengatur supaya main gamenya ada waktu tertentu. Jadi saya lebih suka tidak menghilangkan aktivitas itu, tapi mengaturnya. Termasuk menonton juga tidak saya larang nonton, tapi harus diatur pada tahap-tahap tertentu. Kenapa? Karena saya khawatir justru ketika dia melakukan itu di luar rumah, ya main gamenya di luar rumah atau nontonnya di luar rumah itu malah lebih bahaya, kita tidak bisa kontrol. Itu yang pertama. Maka kemudian saya punya uh, perjanjian dengan anak bahwa nanti kalau kamu melakukan main game itu batasnya sekian, dan kalau kamu hafalnya meningkat tambahnya sekian. Nah, di tahap pertama biasanya kita kasih reward itu dalam bentuk sesuatu yang mudah mereka pahami. Ya, misalkan dikasih hadiah, buku atau uang gitu ya. Tapi ternyata pada tahap-tahap selanjutnya hadiah itu sudah tidak diperlukan lagi. Ya, ini yang kemudian harus kita kita sinkronkan antara aktivitas reward itu dengan pemahaman mereka. Jadi pada saat tahap tertentu pemahamannya mereka sudah tidak perlu lagi hadiah-hadiah itu. Kalaupun minta hadiah biasanya hadiah yang bentuknya lebih benda gitu ya. Misalkan sepeda atau mobil-mobilan kalau anak yang kedua yang sekarang kelas 4 SD itu biasanya seperti itu saja. Nah, yang kedua juga kita mencoba untuk konsisten. Nah, kadang-kadang orang tua juga tidak konsisten. Jadi pada saat harusnya kita memberikan hak anak karena prestasinya, kita malah tidak konsen terhadap hak itu. Kita lebih konsen pada punishment-nya. Ya, jadi kalau dia melakukan kesalahan, punishment-nya cepat, tapi bagian reward-nya lambat. Nah, ini yang kita coba ingatkan. Bahkan beberapa hak yang anak ini tidak lakukan, harusnya dia lakukan, tapi dia lupa melakukannya, kita suka ingatkan. Itu biasanya, Bu. Jadi kita tidak terlalu khawatir, tapi kemudian kita atur mereka supaya berjalan dengan ukuran yang normal. Jadi nggak berlebihan dalam hal sesuatu yang mubah ya. Ya. Ya, jadi reward ini bisa saja gitu ya, tapi tidak seperti nasihat Bang Jimmy, tidak terlalu ini. Sambil terus dipahamkan ya setiap harinya. Baik. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Bang Jimmy ini. Nah, kebetulan yang 3 pertanyaan ini berhubungan dengan hafalan ya, lebih berkaitan dengan hafalan, insyaallah. Yang pertama, di keluarga kami metode menghafal tiap anggota keluarga kami itu berbeda-beda. Salah satunya di anggota keluarga kami paling senang menyimak, tidak membaca, karena bacaan Al-Qurannya kurang lancar. Bagaimana dengan hal ini? Saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa menghafal Quran itu boleh dengan berbagai macam cara. Bisa dengan mendengar, bisa dengan menulis, bisa dengan membaca. Ya, biasanya yang umum itu mendengar, menulis, membaca, atau bahkan sekarang ada dengan gerakan. Intinya Al-Qurannya hafal. Tapi saya sampaikan bahwa di beberapa perintah Rasulullah SAW itu memaksa kita dalam tanda kutip untuk membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Man qara'a harf min kitabillah. Jadi ketika kita menghafal
dengan mendengar, kita mungkin hanya akan mendapatkan pahala dari hafalannya atau mendengarnya. Tapi kalau kita menghafal dengan membaca, maka kita akan mendapatkan pahala dari membacanya, mendengarnya, dan menghafalnya. Ya. Jadi membacanya kita dapat pahala, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf, dapat satu kebaikan. Nah, setelah bacanya dapat, kalau baca dengan suara yang kita bisa dengar, telinga mendengar, maka kita juga akan terkonsentrasi untuk mendengar. Lalu kemudian kita juga bisa mendapat pahala dari menghafalnya. Ini yang tidak didapatkan kalau kita hanya menghafal Quran dengan mendengar. Walaupun kalau dari segi teknis silahkan, tidak ada masalah. Ya pahala dapat insya Allah. Selama yang dihafalkan itu Quran, insya Allah dapat. Walaupun dengan cara menulis atau mendengar. Tapi pahala membacanya, ayat yang dia lihat itu kemungkinan tidak, istilahnya indera yang dia gunakan pun akan berkurang dibandingkan kalau dia menghafal dengan membaca. Makanya saya memahami beberapa perintah tentang Quran ini adalah perintah membaca. Mulai dari tilawah, mulai dari iqra, ya, ataupun tilawah, itu perintahnya adalah membaca. Gitu Mbak. Jadi secara prinsip teknis tidak ada masalah. Paling tadi nilai pahalanya saja yang berkurang. Dan walaupun misalkan kita menghafal dengan mendengar, tetap bacaan Quran kita harus diperbaiki. Karena kalau bacaan Quran kita belum baik, ya maka harus diperbaiki dengan baik. Gitu Ya. Mbak. Baik, ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tips apa yang dapat kita lakukan jika rasa malas mulai mengalihkan kita dari goal kita, dari target kita menghafal Al-Quran? Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Ada beberapa masalah yang mungkin menyebabkan kita malas. Pertama, ya, target kita terlalu tinggi. Ya. Ini bisa menyebabkan kemalasan. Kedua, target kita terlalu rendah. Itu pun bisa menyebabkan kemalasan. Makanya kalau di metode tes itu coba untuk mengukur sebenarnya kemampuan kita yang sesungguhnya itu apa. Apakah kita bisa menghafal sekian baris atau di atasnya atau di bawahnya. Itu diukur. Ya kalau ingat dengan 10 menit baca, hafal, setor, itu mengukur kemampuan kita ini sebenarnya dalam 30 menit berapa baris. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Yang ketiga, masalah malas ini juga bisa muncul karena kita menggunakan standar orang dalam hafalan kita. Contoh misalkan kita di IMSA itu kan ada kelompok ya, 10 orang misalkan, satu kelompok. Nah, pada saat satu kelompok 10 orang disuruh menghafal sama ustazahnya, lalu mulai menghafal dengan hafalan surat dan pokoknya jumlah yang sama lah. Tapi tiba-tiba kita masih menghafal, teman sudah setor. Itu kan kadang-kadang memunculkan rasa malas ya. Pertama rasa minder, lalu kemudian malas. Ya. Kita masih menghafal, orang kedua sudah setor. Sampai akhirnya kita setor yang paling terakhir. Padahal ustazahnya juga nggak akan menghukum gitu, karena kamu yang paling terakhir setoran, kamu dihukum gini-gini, enggak kan. Tapi kadang-kadang perasaan kita yang kemudian membuat, saya ini kayaknya paling jelek lah di antara yang lain menghafalnya. Itu kan, nah perasaan itu sebenarnya godaan setan juga ya. Karena setan tuh paling pintar membuat orang itu tidak melakukan amal baik. Nah, ini juga kita harus pandang sebagai penyebab dari kemalasan. Ya, makanya apa yang harus kita lakukan di metode tes itu ada di rumus pertama. Pertama kita perbaiki PD dengan 3 hal. Yang pertama adalah perbaiki niat kita. Kita harus ingat kita menghafal Quran itu untuk siapa dan karena apa. Karena apa atau karena siapa. Ini harus jelas. Kita menghafal Quran itu karena ingin disebut solehah misalkan. Atau karena ingin dilihat suami misalkan. Pada saat suaminya tidak menghargai biasanya malas. Kalau niatnya karena ingin membalap anak, pada saat
anaknya malah lebih tinggi, itu biasanya malas. Jadi niat ini penting. Karena apa? Karena siapa? Dan harus bagaimana? Jadi kadang-kadang niat kita juga pendek. Saya mah cukup sekian. Cukup 1 juz, 2 juz. Ya gitu. Jadi niat ini penting. Kita cek lagi. Niat kita udah benar belum. Nah yang kedua, kalau ini niat kita sudah benar, sudah lurus, tapi memang banyak godaan. Nah kemungkinan ada kesalahan yang kita lakukan. Ada maksiat yang pernah kita lakukan yang nggak kita sadari. Baru kita istighfar. Ya, mungkin mulut kita pernah digunakan ngunjingin seseorang gitu. Sehingga ketika pas baca Quran itu jadi malas. Ya, ini juga harus kita perbaiki. Maka perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kuatkan dengan doa. Kita cek lagi, pernah nggak kita berdoa untuk bisa hafal Quran? Ya, misalkan kita ketemu ayat yang susah, pernah nggak berdoa, ya Allah, ini ayat kok susah ya? Ya mudah-mudahan kau mudahkan, misalkan gitu. Nah, kalau belum berarti kita harus berdoa itu. Itu biasanya 3 hal yang harus dikembalikan pada saat kita mengalami proses distract ini. Ini Mbak. Baik, Bang Jami. Ya. Ini ada 2 pertanyaan mengenai, mungkin saya gabung ya, 2 pertanyaan mengenai menghafal juga metode. Yang pertama, bagaimana metode terbaik untuk murojaah juz yang sudah lama ya, yang sudah dihafal sebelumnya? Itu yang kedua, bagaimana, apakah sebaiknya kita juga menghafal maknanya, makna arti dari terjemahan dari ayat yang kita baca? Ya, kalau murojaah itu pertama prinsipnya begini, Bu. Prinsipnya adalah hafalan Quran kita akan kuat kalau kita sering bertemu dengan hafalan itu. Itu prinsipnya. Ukurannya berapa? Ada beberapa versi. Saya lupa negaranya. Di salah satu negara itu versinya ukurannya lah setelah 300 kali minimal. Jadi kalau sudah 300 kali kita mengulang surat atau halaman atau juz itu, maka kemungkinan kita akan kuat hafalannya. Belum 300 kali, jangan harap kuat. Atau versi seorang syekh di Bandung, itu beliau 1000 kali standarnya. Jadi kalau misalkan nih, Al-Baqarah atau juz 30 kita sudah ulang 1000 kali, maka insya Allah juz 30 akan kuat. Itu versi syekh yang di Bandung. Jadi kita ikutin yang mana? Ya bebas. Tapi yang paling penting adalah proses penguatan hafalan ini adalah proses yang yang harus kita lakukan untuk memperkuat hafalan kita dengan terstruktur dan terukur. Jadi kadang-kadang kalau orang terlalu mikirin murojaah tanpa ada ukuran, yang muncul adalah pesimisme. Ya, jadi makanya kalau di metode tes itu, cara mengulang hafalan murojaah itu, ada murojaah yang natural dengan tilawah. Jadi kalau tilawahnya sebulan khatam, maka otomatis dia mengulang Al-Baqarah itu sebulan sekali. Kalau dia tilawahnya 2 minggu sudah khatam, maka otomatis dia mengulang juz 30 2 minggu sekali. Artinya sebulan 2 kali. Begitu dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana murojaahnya? Nah, secara khusus murojaahnya, jadi tilawah itu bisa jadi murojaah, tapi secara khusus murojaahnya biasanya yang terjadilah kita mengandalkan murojaah itu dengan perasaan, bukan dengan data. Contoh misalkan, ini agak teknis ya. Mungkin nanti saya akan share ke Pak ini ya, link tentang bagaimana metode murojaah, metode tes. Jadi saya udah coba ini ke peserta yang sudah 30 juz. Jadi bagaimana dia menguatkan hafalannya. Jadi pertama, murojaah itu harus sama waktunya dengan menghafal. Jadi kalau kita menghafal sehari sejam, maka murojaah harus sehari sejam. Yang kedua, biasanya kita menggunakan 2 tahap. Ya, ini agak teknis sebenarnya. Tahap pertama adalah membaca 10 menit halaman yang ingin kita murojaah. Ya. 10
10 menit, nanti tahap kedua baru menguatkan baris-baris di halaman itu. Itu nanti ada 2 tahap yang bisa kita lakukan. Nah, intinya bagaimana kemudian kita bisa mengukur murojaah ini secara detail. Jadi tidak kemudian menggeneralisir, ya. Jadi detail kita lakukan di juz ini. Saya juz 29 nggak kuat, nggak boleh begitu. Harusnya saya juz 29 tidak kuat di halaman ini, dan halaman ini, gitu. Harus jelas. Bahkan sampai ke saya tidak kuat tuh sebenarnya di halaman ini di baris kesekian. Ya, surat Al-Mulk itu saya nggak kuat ya kira-kira di halaman yang kedua di baris ke-5 dan 5 sampai 10 misalkan. Artinya kita tahu nanti, oh saya tinggal kuatkan di baris ke-5 sampai 10 gitu. Tidak kemudian generasi saya Al-Mulk mah belum kuat. Padahal dia sudah kuat, cuma tinggal beberapa baris saja yang belum kuat. Itu yang kita lakukan di metode tes. Tapi nanti detailnya sudah saya taruh di YouTube saya. Nanti saya bisa share ke Bu Reni insya Allah. Nah, jadi di channel YouTube-nya Bang Jemi ya. Iya. Insya Allah ya, silakan ya ibu-ibu bisa disimak ya, insya Allah. Ya, justru yang seperti ini ya, mungkin yang teknis justru memang kami perlu juga gitu ya kadang-kadang. Siap. Gitu memang, masya Allah. Baik, mungkin ini, oh maaf tadi ada yang hafalan arti terjemahan apakah makna, perlu? ya. Ya. Siap. Menghafalkan makna itu pertama memang biasanya yang bertanya inilah orang dewasa. Ya, jadi memang kalau sudah dewasa ini, kalau menurut sains ya mungkin saya salah, telah dibenarkan kalau salah. Biasanya kalau sudah dewasa yang masuk ke dalam diri kita adalah logika. Jadi kalau masuk logika kita bisa terima. Ya. Kalau anak-anak mereka nggak mikirin itu. Bagi mereka yang penting saya sudah selesai tugas menghafal, itu selesai. Mau hafal artinya atau tidak, itu tidak ada masalah. Itu kalau dari teknis. Jadi biasanya pertanyaannya dilakukan oleh orang dewasa. Karena orang dewasa ini punya hasrat untuk memahami apa yang dia sedang lakukan. Cuman masalahnya kemudian yang muncul adalah kalau menganggap menghafal Quran dengan terjemah adalah sebuah syarat. Jadi kalau mau menghafal Quran harus tahu terjemah. Ini yang kemudian agak keliru. Ya, kenapa agak keliru? Karena Rasulullah SAW mengatakan yang bahkan tidak mahir pun bacaannya itu masih terdapat pahala 2. Waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fahuwa syakun falahu ajrun. Jangankan tidak faham, yang baca Qur'annya terbata-bata saja itu masih dapat pahala, apalagi yang sekedar tidak faham, gitu kan. Tapi tetap kita harus punya upaya untuk memahami. Jadi upaya memahami itu harus kita lakukan. Nah, cuma di sini juga kita harus punya strategi. Contoh misalkan, sebenarnya di Quran ini kan ada beberapa kata yang sudah kita pahami secara umum. Kita catat. Misalkan al-jannah, pasti tahu artinya. Itu surga. An-nar, itu tahu pasti neraka. Jahannam, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kata-kata itu kan bisa kita nanti gabung-gabungkan. Ya. Lalu kemudian kita bisa menghafalkan kata-kata yang sering muncul. Ya. Zalika, alam misalnya. Itu kan kata-kata yang sering muncul bisa kita paham. Nanti bisa kita secara sistematis kita bisa memahami Quran. Pelan-pelan, sehari 5 ayat kita pahami, kita bedah sendiri. Sekarang udah banyak kok toolsnya. Bisa pakai Quran terjemah versinya Kemenak misalkan. Bisa Kementerian Agama atau versinya KSU, King South University. Kan ada tuh aplikasi ayat KSU, itu bisa digunakan. Nah, dan juga kalau mau lebih mendalam, gunakan tafsirnya. Misalnya Ibnu Katsir yang paling santai, yang cukup cukup bisa kita nikmati secara nggak berlebih, nggak terlalu pusing mikirinnya lah. Karena ada beberapa mufassir itu yang bahasa sastranya agak tinggi. Kalau Ibnu Katsir termasuk yang bisa kita cerna dengan mudah, bisa dengan jalan lain gitu ya, atau tafsir-tafsir yang terkenal di negara kita itu bisa kita gunakan. Tapi kemudian yang harus kita ingat, jangan sampai ini menjadikan syarat bahwa kita harus paham untuk menghafal. Ini bisa berjalan beriringan insya Allah. Sehari misalkan
memahami terjemah sehari 15 menit, ngafalin 15 menit kan bisa. Tinggal diatur masalah itunya saja. Gitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Maaf, tadi saya bilang cuma 3 pertanyaan, tapi ternyata sambil kita ini masuk terus itu. Ini insya Allah ini yang terakhir. Ya, sisters, mohon maaf karena ini juga kita sudah hampir 2 jam ya mengambil waktu Bang Jamie juga di sana sudah malam. Jadi ini insya Allah ini pertanyaan terakhir dari sister ya Umu Maryam. Saya ikut kelas tahfiz di IMSA Sister dan punya 2 balita, masya Allah. Baru-baru ini saya terpikir untuk menyewa babysitter saja karena supaya anak-anak tidak merecoki gitu ya. Tapi di sisi lain saya berpikir bukankah lebih baik anak-anak selalu dibiasakan mendengar Quran, termasuk ketika saya ikut program Quran. Bagaimana saran Pak Ustadz dalam hal ini? Ya, saya ikut ibu saja. Anak-anak harus dengar Quran. Jadi ibu yang Allah muliakan, jangan sampai begini, nanti kita hafal Quran, anak kita nggak kenal Quran. Bahaya ya. Ya, justru ini cara paling mudah memahamkan anak-anak kita. Mereka harus tahu ibunya ini juga ngafalin Quran itu susah payah. Ya, jadi nanti mereka ketika akan jadi doktrin mereka. Wah, ibu saya aja dengan usia sekian, walaupun anak nggak bisa ngomong, tapi dia pasti melihat upaya kita. Kelihatan tuh saat kita pusing gitu. Mungkin sebagian ada yang berlinang air mata karena nggak hafal-hafal misalkan. Tapi terus berupaya tuh anak tuh akan melihat dan mereka akan menjadikan itu sebagai contoh. Ya, saya lakukan ini di anak yang paling kecil. Jadi emang kalau tadi di slide itu ada anak saya 3 ya. Anak pertama itu ngafalin Quran dari 2014 kelas 3. Alhamdulillah kemarin selesai kelas 2 SMP. Terus yang kedua itu ngafalin Quran dari kelas 1 SD. Ya. Karena kita bikin SD sendiri. Nah, yang ketiga ini dia ngafalin Qurannya dari lahir. Sekarang baru usia 2 tahun kurang. 2 tahun, 3 tahun kurang. Nah, alhamdulillah kalau yang ketiga ini, karena kita sudah, anak yang pertama sudah hafal, yang kedua baru 6 juzan, jadi kita kan pasti ada forum murojaah bersama. Itu yang kecil pasti ngikut. Karena terpaksa dia ikut, dan subhanallah, ternyata dia hafal apa yang sedang kita murojaahkan. Kalau misalkan kita murojaah sekarang tuh lagi sering di Al-Baqarah, ya, di Al-Baqarah. Dia sampai hari ini udah 10 ayat Al-Baqarah tuh insya Allah bisa gitu. Ya. Walaupun ya kita nggak tahu dia buka Qurannya di bagian mana gitu. Dan beberapa surat di juz 30 juga bisa karena sering mendengar kita murojaah bersama. Walaupun memang tugas anak yang paling kecil adalah ngerecokin ibunya atau ngerecokin kakaknya. Yaitu tugasnya dia karena memang hidupnya begitu kan. Nah, ini istimewanya anak-anak. Jadi saya sering sampaikan, anak-anak itu mungkin tidak memperhatikan. Ya, ini bisa dipakai punya anak-anak untuk mentalaki, membacakan Quran. Mungkin tidak memperhatikan, tapi dia pasti mendengar. Lagi anak-anak itu mungkin tidak memperhatikan, tapi dia pasti mendengar. Dan dia akan hafal atas apa yang dia dengar. Bukan atas apa yang dia perhatikan. Kalau kita itu harus perhatikan supaya hafal. Kalau anak itu nggak perlu, dia cukup dengar, dia hafal. Ini mungkin sebagai penguat kita, jangan pisahkan anak kita dalam proses kita. Karena itu nanti akan menjadi penguat dia ketika dia mengalami kejadian yang sebenarnya. Gitu, Bu. Ya, Masya Allah ya. Demikian ya, sister ya, Masya Allah ya, nasihat dari Bang Jamie. Insya Allah, Masya Allah, Insya Allah semua nasihat tadi bisa kita perhatikan dan Insya Allah kita amalkan ya, ibu-ibu. Subhanallah ini padat sekali, Masya Allah hari ini ya. Mungkin Bang Jamie ada, maaf, kalimat penutup, mungkin pesan terakhir pada pagi hari ini di sesi kami ini, silakan. Ya. Bang Jamie. Ya. Seringkali kita terlalu fokus pada kejadian karena memang kita nggak sadar tentang hidup kita. Jadi kita hidup, kita beraktivitas, tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang hidup dan beraktivitas. Ya,
Apalagi seringkali kita nggak sadar untuk apa kita diciptakan. Ya. Maka ini kemudian yang mungkin saya coba merenungi, kenapa Allah kemudian menghentikan seluruh manusia dari aktivitas. Kan kalau pandemi ini kan luar biasa ya, menghentikan seluruh manusia dari aktivitas normalnya. Yang normalnya berangkat kerja, sekarang terpaksa harus di rumah. Walaupun sebagian sekarang sudah mulai masuk kerja, tapi setidaknya beberapa bulan awal itu benar-benar semua aktivitas dihilangkan. Bisa jadi karena memang Allah ingin, dalam tanda kutip, kamu mah kalau pas kerja disuruh ingat saya tuh susah banget misalnya gitu ya. Sekarang saya suruh kamu untuk tidak melakukan apapun dan kamu harus ingat saya. Kamu ingat dengan tugas kamu ketika saya ciptakan kamu. Ya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu tuh tugasnya cuma ibadah. Ya. Bentuknya bisa bekerja, tapi itu ibadah. Maka jangan lupakan. Kurang lebih mungkin seperti itu yang ingin Allah sampaikan hari ini. Karena mungkin kita sudah terlalu sering lupa. Kita banyak lupanya daripada ingatnya. Nah, termasuk aktivitasnya bersama Quran. Ya. Jadi aktivitas ini yang kemudian aktivitas yang sangat sederhana, tapi Rasulullah SAW itu sampai doa dengan penuh penghayatan agar kemudian Allah kasih jalan keluar. Di surat Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Rasul sampai mengatakan, ya Rabb, sungguhnya kaumku ini telah jauh dari Quran. Jadi kalau saya coba untuk memahami, mungkin Rasulullah waktu itu mencoba begini, ya Rabb, kaumku ini jauh dari Quran, tolong bagaimana supaya dia dekat dengan Quran. Mungkin kalau lebih begitu. Ya. Dan sepertinya ini saatnya kita kembali revisi lagi. Ya, cita-cita kita yang mungkin jauh dari Quran. Saya tidak mengatakan semua harus jadi sufi kembali. Enggak, tetap Bapak Ibu, ibu-ibu bisa tetap jadi ibu rumah tangga, bisa jadi suami tetap bisa bekerja dengan profesinya masing-masing. Tapi tolong, Quran jangan ditinggal. Karena inilah ruh dari kita. Kalau manusia ruhnya sudah hilang, sebenarnya dia sudah bukan manusia lagi. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semua, menjauhkan kita dari wabah COVID ini dan wabah-wabah lainnya, dan menjaga keluarga kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kami yang sangat berterima kasih sekali Bang Jamim yang sudah menyempatkan waktunya, alhamdulillah memberikan tausiah dan nasihat mengenai reprogramming keluarga di masa pandemi ini. Alhamdulillah, insya Allah sister kita semua udah dimotivasi ya untuk lebih semakin dekat ya dengan Al-Quran. Jangan lupa membuat program, kita semangat lagi membuat program untuk keluarga, semangat menghafal untuk diri kita sendiri. Terima kasih sekali Bang Jamie, jazakumullah khair. Juga sister bisa lihat Bang Jamie sudah share ya di chat link YouTube beliau untuk murojaah. Insya Allah yang menyimak di YouTube dan di Facebook akan kami paste di komen insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hari ini, alhamdulillah. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan, juga masalah teknis tadi di awal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bang Jamie, jazakallah khair. Jazakumullah khair sister semua, khususnya juga sisters yang di belakang layar ya, Subdep Tahfiz, Kak Reni, dan teman-teman ya, Mbak Ina, Mbak Novi dan Mbak Fanda atas dukungannya, alhamdulillah. Mbak Anna dan seluruh Subdep Tahfiz, alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah khair. Demikian kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon Bang Jamie, kami ini ibu-ibu di US ini mohon diingat dalam doa, terutama anak-anak kami ya. Insyaallah.